Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Febrianda, Afrizal, Andre Kurniawan, Angga Gusrinanda, Anugerah Sultan Berlian, Megi Adrian Aprindo, dan Refri Andi. Kelompok kami akan membahas sebuah jurnal yang berkaitan dengan motivasi eksternal dalam budaya suatu bisnis, yang berjudul tentang analisis pengaruh motivasi eksternal terhadap kinerja karyawan Swiss Berlian Crystal di Kupang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afrizal dan Refriandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal, BP 18 10 11 55 31 05 73. Baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang pendahuluan jurnal yang kami bahas. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun domestik. Destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti wisata alam, wisata bahari yang disebut pantai, wisata rohani, wisata kuliner, dan wisata budaya, serta potensi wisata lainnya. Destinasi wisata yang sudah mendapat pengakuan internasional dan termasuk dalam 7 keajaiban dunia adalah Hewan Komodo di Pulau Komodo dan Danau Kalimutu 3 warna di Pulau Flores. Dengan keberagaman potensi tersebut, diharapkan mampu menambah pendapatan aset daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa kunjungan wisatawan pada tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 15.680 wisatawan baik mancanegara maupun domestik. Perkembangan kunjungan wisatawan tersebut juga berdampak kepada peningkatan jumlah hotel di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu di antaranya adalah kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Refriandi dari PP 18 10 11 55 31 0608. Akan menjelaskan tujuan dari penelitian kami ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah motivasi internal dan motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan pada Swiss Berlin di Crystal Kupang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 karyawan yang dipilih secara acak dari 136 karyawan. Analisis data menggunakan regresi berganda dengan melakukan pengujian hipotesis menggunakan uji T dan IF hitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan motivasi internal dan motivasi eksternal berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini maupun memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan ilmu manajemen baik yang dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Megi Adrian Afrindo dengan nomor BP 18 10 11 55 31 05 99. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu saya mendapat bagian dari yang pertama, kajian teoritis. Menurut Murtoyo, motivasi pada dasarnya adalah suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang atau karyawan agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dengan kata lain, adanya suatu dorongan dari luar diri seseorang untuk mau melaksanakan suatu kegiatan dan upaya memenuhi kebutuhan. Pembagian-pembagian dari motivasi yaitu yang pertama, motivasi internal adalah motivasi yang dibangkitkan dari dalam diri sendiri, dari mana tenaga kerja dapat bekerja karena tertarik dan senang dengan pekerjaannya. Kepuasan dan kebahagiaan dalam dirinya yang termasuk dalam motivasi internal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, kerjasama, kesenangan kerja, kondisi karyawan, dan dorongan. Yang kedua yaitu motivasi eksternal.
Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar. Yang termasuk dalam motivasi eksternal adalah imbalan gaji, yaitu suatu nilai yang diterima seseorang karena telah melakukan sesuatu aktivitas di mana seseorang tidak secara langsung ada ikatan kontrak atau suatu perjanjian lainnya. Yang kedua, harapan adalah keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimal, keterampilan, dan potensi. Yang ketiga, insentif atau bonus adalah suatu nilai yang diterima seseorang karena telah melakukan suatu aktivitas di mana seseorang tersebut secara langsung ada ikatan kontrak perjanjian. Contohnya upah lembur dan bonus. Yang ketiga yaitu kinerja karyawan. Menurut Dharma tahun 1989 mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja karyawan mempertimbangkan 3 syarat penting, yaitu 1. Kuantitas kerja berkenan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, kualitas kerja berkenan dengan mutu pekerjaan. Serta yang ketiga, ketetapan waktu berkenan dengan kesesuaian dengan waktu yang ditetapkan dari awal pekerjaan. Itulah kajian teoritis. Selanjutnya, kajian empirik. Kajian empirik adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita Sukawandi tahun 2007 tentang pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta budaya perusahaan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan. Mungkin ini hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Yaitu 1. Kuantitas kerja berkenan dengan jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang kedua, kualitas kerja berkenan dengan mutu pekerjaan. Serta yang ketiga, ketetapan waktu berkenan dengan kesesuaian dengan waktu yang ditetapkan dari awal pekerjaan. Itulah kajian teoritis. Selanjutnya, kajian empirik. Kajian empirik adalah penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Paramita Sukawandi tahun 2007 tentang pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan budaya perusahaan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta budaya perusahaan baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan. Mungkin ini hanya itu yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Kurniawan, nomor BP 18101155310578. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian dari jurnal kelompok 6. Metode penelitian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Swiss Billings Crystal Kupang berjumlah 136 orang, dan yang menjadi sampel penelitian adalah sebanyak 91 karyawan. Dari 91 karyawan tersebut yang bersedia mengembalikan kuesioner sebanyak 68 responden, atau 74,72% yang berpartisipasi. Sedangkan sisanya sebesar 23 karyawan tidak bersedia. Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 karyawan yang disebut responden penelitian. Teknik pengembalian sampel menggunakan teknik random sampling atau acak. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar menurut Umar antara lain: 1. Data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. 2. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya antara dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari literatur, yaitu berupa kajian teori, jurnal yang berupa hasil penelitian, dan artikel yang terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada seluruh responden sehingga bisa dilakukan pengujian instrumen. Skala pengukuran yang dipakai adalah skala Likert 5, skala dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Hipotesis. Berdasarkan metode kerangka pemikiran, maka rumusan hipotesis sebagai berikut. H1. Motivasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H2. Motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. H3. Motivasi internal dan motivasi eksternal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Sultan Berlian, BP 18 10 11 55 31 05 80. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan hasil dan pembahasan jurnal dari kelompok saya. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Deskripsi variabel motivasi internal. Berdasarkan hasil tabulasi data, diperoleh jawaban rata-rata dari 68 responden adalah sebesar 3,68 dan berada pada kategori setuju. Artinya, responden rata-rata memberikan jawaban setuju untuk item-item pada pernyataan-pernyataan pada variabel motivasi internal. Dari data yang terlibat pada tabel 1 dapat dilihat bahwa kemampuan responden menyelesaikan masalah dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab merupakan motivator yang kuat bagi seorang untuk bekerja. Yang kedua, deskripsi variabel motivasi eksternal. Nilai total min untuk variabel motivasi eksternal menunjukkan angka sebesar 3,55. Artinya, rata-rata responden menjawab setuju untuk pertanyaan-pertanyaan pada variabel motivasi eksternal. Jaminan untuk mendapatkan gaji serta besar upah lembur yang diterima oleh karyawan merupakan motivator kuat bagi mereka motivasi eksternal. Jaminan untuk mendapatkan gaji serta besar upah lembur yang diterima oleh karyawan merupakan motivator kuat bagi mereka untuk bekerja. Yang ketiga, deskripsi variabel kinerja karyawan. Nilai min untuk variabel Y adalah 4,19. Artinya, untuk pernyataan ini, rata-rata responden menjawab pertanyaan setuju. Kinerja yang baik dapat dilihat dari kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai unit standar perusahaan, serta penyelesaian sesuai mutu standar perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Gustrinanda, nomor BP 18 10 11 5531 0579. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai jurnal yang kami bahas. Di antaranya, 1. Motivasi internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Dengan demikian, hendaknya karyawan yang bekerja secara baik dengan mengacu kepada tanggung jawab atas pekerjaan itu sendiri, prestasi yang diraih, pengakuan yang didapat, dan rasa bertanggung jawab. Motivasi internal yang tinggi akan berpengaruh pada tingginya kinerja seseorang. Selanjutnya, yang kedua, motivasi eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal Kupang. Apabila manajemen hotel memperhatikan imbalan, harapan dan intensif kepada karyawan, maka itu adalah motivator bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu secara simultan, baik motivasi internal maupun motivasi eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Baiklah, itulah beberapa kesimpulan mengenai jurnal yang kami bahas ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai jurnal yang berjudul tentang analisis pengaruh motivasi eksternal terhadap kinerja karyawan Swiss Berlin Crystal di Kupang ini. Jika ada salah dan kurangnya kami dalam penyampaiannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.